melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun mempraktikkan teknik mata milik suku Sky A, yang membuat salah satu orang dari suku tersebut datang dan ingin membunuhnya. Akan tetapi, dengan kekuatan Ye Xingyun, dia berhasil membunuh anggota suku Sky A. Setelah itu, Ye Xingyun kembali ke tempat kompetisi Xinghai. Dia bertemu dengan Pangeran Tiancheng, yang sebelumnya bermusuhan dengan Ye Xingyun. Saat ini, Ye Xingyun menggunakan penutup mata, karena matanya masih terluka saat melakukan pelatihan teknik mata Devouring Eye. Melihat Ye Xingyun tidak bisa melihat, Tiancheng mengolok-oloknya, yang membuat Zhang Jie dan Gao Dong marah. Akhirnya, mereka membuat keributan. Sesaat kemudian, babak pertama dimulai. 200 peserta memasuki dunia ilusi. Di sana juga hadir perwakilan dari keluarga Murong. Mereka adalah Poet Plim dan Doomsday Plim. Sebelum memasuki dunia ilusi, Poet Plim memberikan kekuatan kepada Tiancheng agar dia bisa membunuh Ye Xingyun. Tiancheng sangat senang. Sesampainya di dunia ilusi, tanpa ragu Tiancheng bersama dengan anak buahnya mendatangi Ye Xingyun. Zhang Jie pun pertama menyerang. Dia mengeluarkan jiwa bela diri beruangnya. Dengan satu cakaran, dia menghajar jiwa bela diri badak milik musuhnya, hingga kepala badak itu penyok. Dilanjutkan dengan Gao Dong. Dia memukul musuhnya dengan palu Haotian, tepat di bagian kepala. Wajah musuh langsung membiru. Sebuah rantai melayang. Rantai itu berwarna biru, bergerak ke berbagai arah. Itu adalah jiwa bela diri milik Tao Liu. Dia juga tidak ingin kalah dengan Zhang Jie dan Gao Dong dalam menghajar musuhnya. Di lain sisi, Ye Xingyun melihat pertarungan dengan kekuatan spiritual. Dia berkata, ternyata itu adalah bentuk dari Raja Ular Besi. Ye Xingyun memberikan pendapat kepada kekuatan milik Tao Liu. Tiancheng, si pangeran kecil, dia mengeluarkan api dari telapak tangannya. Api tersebut langsung membakar orang-orangnya sendiri. Orang yang terbakar itu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tao Liu yang menjadi lawannya, dia juga terkejut dengan apa yang terjadi pada lawannya. Tiancheng yang berada di belakang mereka mengeluarkan kobaran api. Dia berkata, dasar sampah tidak berguna. Para bawahan Tiancheng yang dibakar olehnya mengeluh kesakitan. Mereka tidak mengerti mengapa pangeran mereka malah menyerang orang-orangnya sendiri. Salah satu dari orang yang terbakar mencoba memberikan serangan kepada Tao Liu. Serangan itu dilancarkan dari belakang. Tao Liu hanya bisa menoleh ke belakang. Di lain sisi, Ye Xingyun yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia menendang orang yang mencoba menyerang Tao Liu. Tao Liu langsung mengucapkan terima kasih dengan pertolongan yang diberikan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun tidak memperpanjang masalah itu. Beberapa dari orang-orang Tiancheng berlari menjauh. Mereka menangis karena api yang membakar mereka. Saat ini, Ye Xingyun dan kelompoknya berkumpul. Mereka menatap Tiancheng yang dipenuhi dengan kobaran api. Gao Dong berada di belakang Ye Xingyun. Dia berkata, bajingan ini, kau benar-benar membunuh bawahanmu sendiri. Tiancheng menanggapi perkataan Gao Dong. Dia berkata, bawahannya sendiri? Tidak. Sampah itu hanya memiliki status rakyat jelata, seperti binatang, mudah sekali diperalat. Kekuatan api yang sebelumnya berkobar di tubuh Tiancheng saat ini digumpalkan pada kedua tangannya. Tiancheng berkata, aku hanya mengatakan kenyataan, bahwa ada banyak sekali orang yang bersedia bekerja untukku. Kekuatannya terus dikumpulkan. Di lain sisi, Ye Xingyun masih merasakan gerakan yang dilakukan oleh Tiancheng. Bola api dilemparkan oleh Tiancheng. Dia berteriak, aku akan melakukan apapun selama aku bisa membunuhmu. Gumpalan api raksasa terus membesar, bergerak ke arah Ye Xingyun. Sedangkan Ye Xingyun masih terdiam. Sebuah kobaran api muncul. Api itu berisikan kekuatan yang mengerikan. Itu berasal dari ujung jari milik Ye Xingyun. Dia menggunakan api iblisnya. Ye Xingyun mulai menggerakkan jari. Dia berkata, musnahlah. Zhang Jie dan Gao Dong yang melihat perubahan itu, wajah mereka sangat terkejut. Di sisi lain, Doomsday Plim yang melihat perubahan itu juga terkejut. Dia menatap ke arah Ye Xingyun. Tiancheng juga tidak kalah terkejut dengan orang-orang yang ada di sana. Bola api raksasa yang dikeluarkan oleh Tiancheng diselimuti oleh api Ye Xingyun. Api tersebut keluar dari tubuh Ye Xingyun, menyelimuti bola api raksasa. Bola api berhenti di depan jari Ye Xingyun. Di lain sisi, tubuh Tiancheng terjatuh. Sakit di sekujur tubuhnya mulai terasa. Dia mengerang kesakitan sambil berkata, apa yang terjadi? Sementara, bola api mulai diselimuti oleh api milik Ye Xingyun. Sesaat kemudian, seluruh bola api sudah diselimuti oleh api milik Ye Xingyun.
Sedangkan Tiancheng, tubuhnya mulai membentuk tonjolan. Semakin lama semakin banyak. Rasa sakit semakin kuat. Pada akhirnya, bola api tersebut dihancurkan oleh Ye Xingyun. Di saat yang sama, tubuh Tiancheng meledak, hancur di depan Ye Xingyun. Berpindah keluar dunia ilusi. Orang-orang melihat Pangeran Tiancheng dibunuh oleh Ye Xingyun. Semua orang melihat seperti itu. Mereka pun mulai berkata, Pangeran dibunuh, dan pembunuhnya bernama Ye Xingyun. Tampaknya, Kekaisaran Qinghai akan mengalami perubahan. Kembali ke Ye Xingyun. Di depan Ye Xingyun, sebuah api melayang-layang. Merasakan itu, Ye Xingyun melepaskan penutup matanya, sambil berkata, sepertinya ini bau api yang aneh. Saat Ye Xingyun membuka matanya, api itu berusaha melarikan diri. Akan tetapi, Ye Xingyun yang menyadari hal itu tidak tinggal diam. Dia menggerakkan tangannya ke api yang aneh, yang membuat api itu berhenti. Ye Xingyun berkata, kembali ke sini. Akhirnya, Ye Xingyun memegang api aneh tersebut. Dia menoleh ke samping. Seseorang berteriak, kau berani? Ye Xingyun tidak mempedulikan hal itu. Dengan cepat, Ye Xingyun memasukkan api aneh ke dalam mulut dan menelannya. Kekuatan yang kuat dirasakan oleh Ye Xingyun. Dia tersenyum. Di kejauhan, Point Blim, Doomsday Blim, dan beberapa orang di belakangnya bergegas ke arah Ye Xingyun. Point Blim berteriak, cari mati! Energi itu sangat kuat. Mustahil bagi manusia untuk memurnikannya. Kau hanya bisa mencari kematianmu. Kekuatan Ye Xingyun meningkat drastis. Saat ini kultivasinya meningkat. Dia berada di alam realitas yang lapisan ketiga. Wajah Ye Xingyun cukup bahagia. Dia berkata, oh, benarkah? Tapi kurasa tidak. Point Blim berhenti, melihat Ye Xingyun baik-baik saja, dan bahkan kekuatannya meningkat. Dia berkata, karena kau berani melahap sesuatu milikku, aku akan membantumu untuk memuntahkannya. Dia mengangkat tangan. Di belakang Point Blim, 24 orang bergegas mendekat. Hal itu membuat wajah kelompok Ye Xingyun menegang. Point Blim yang sudah diselimuti kobaran api, dia berkata, melawan 24 orang, kalian berempat pasti akan mati. Bagaimana menurutmu? Pengikut Point Blim tertawa senang. Melihat musuh mereka cuma terdiri dari 4 orang. Sebuah ledakan muncul di belakang bawahan Point Blim. Beberapa dari mereka belum menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Akhirnya, bawahan Point Blim melirik ke belakang. Salah satu dari teman mereka sudah tergencet. Dari bentuk tempat yang hancur, itu mirip dengan telapak tangan raksasa. Sesaat, 2 orang yang sebelumnya berbicara langsung digencet oleh telapak tangan raksasa. Mereka berdua hancur, mencipratkan darah ke sekeliling Ye Xingyun. Ye Xingyun yang melihat hal itu, dia bergumam, lihatlah dengan kedua matamu. Di belakang Ye Xingyun, Gaodong dan Sang Ji masih kebingungan. Gaodong berkata, bekas telapak tangan siapa ini? Terlihat seorang pria. Kalau tidak salah, pria ini adalah panitia. Dia menjaga portal dunia ilusi. Pena tua itu menjulurkan tangannya. Sebuah telapak tangan kembali muncul, menyerang bawahan Point Blim. Sedangkan Point Blim hanya bisa melihat bawahannya yang mati dengan mengenaskan. Tuan Muda Murong yang ketakutan, dia bergegas ke samping Point Blim. Kemudian berkata, Tuan, tolong lindungi aku. Point Blim berkata, diam kau. Dalam hati dia bergumam, apa yang ingin dilakukan orang tua ini? Pria tua itu berkata, baiklah, 20 orang. Selamat atas kesuksesan promosi kalian. 3 bulan dari sekarang akan menjadi babak kedua. Kompetisi Qinghai digelar. Mulai hari ini, kalian menjadi murid Akademi Qinghai. Pria tua itu terus menggerakkan tangan. Dia mengeluarkan sebuah teknik. Pria itu kembali berkata, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Huan, seorang guru dari Akademi Qinghai. Aku sangat senang bisa bertemu dengan kalian. Kekuatan berwarna biru digumpalkan oleh pria tua bernama Huan. Kekuatan itu berputar-putar di langit. Kemudian, kekuatan itu berjatuhan seperti hujan. Tapi ukurannya sangat besar seperti meteor yang jatuh dari langit. Huan berkata, pergilah. Kekuatan itu dijatuhkan di tempat para peserta berada. Dan jumlahnya sangat banyak. Orang-orang yang melihat hal itu, mereka berkata, mengapa aku merasa teduh dengan permainan ini? Temannya menjawab, diam, kau cari mati. Kekuatan itu terus berjatuhan mengarah ke para peserta yang tersisa. Salah satu dari benda yang terjatuh mengenai Ye Xingyun. Kekuatan tersebut menyelimuti tubuhnya. Merasakan itu, wajah Ye Xingyun menjadi serius. Dia bergumam, karena aku menginginkan The Pouring Eye. Ye Xingyun menatap Huan yang ada di langit sambil bergumam, maka jangan salahkan aku jika aku memiliki ide memukul matamu.
karena kau menginginkan Deporing Eye. Di depan Ye Xingyun juga ada Void Flame. Dia menatap ke atas, ke arah Huan. Dalam hati dia bergumam, aku akan mengalahkanmu setelah aku menyerap kekuatan beberapa orang lagi. Di sisi lain, seseorang menatap korban yang telah dibunuh. Dia berkata, mati. Orang itu adalah Jenderal Chao. Di lain sisi, Tuan Muda Murong mendekat ke Jenderal Chao sambil berteriak, Jenderal Chao, aku tahu siapa yang membunuh Xinghai Tiancheng. Dia pun menunjuk ke Ye Xingyun dan berkata, dia adalah pembunuhnya. Ye Xingyun menyilangkan tangan di depan dadanya. Dengan santai dia berkata, sepertinya kau sudah lupa rasa sakit saat tanganmu sudah sembuh. Setelah diingat-ingat lagi, Tuan Muda Murong ini adalah Murong Yuan dari keluarga Murong. Murong Yuan berteriak ke arah Ye Xingyun, apa kau gila? Ada 20 orang lebih yang melihatmu membunuhnya. Kelompok yang berdiri di sisi Murong Yuan mendukungnya. Murong Yuan kembali berkata, kau tidak bisa main-main dengan kami. Gaodong yang juga ada di sana, dia berteriak, persetan dengan bacotmu. Itu sudah jelas kalau pria itu meledakkan dirinya sendiri. Murong Yuan melirik ke Jenderal Chao dan berkata, Jenderal Chao, Anda adalah orang yang bijaksana. Anda tidak akan percaya omong kosong, seperti meledakkan diri sendiri. Ye Xingyun bertelepati ke Gaodong. Gaodong, kau tidak perlu melakukan itu. Dia menundukkan kepalanya. Sesaat kemudian, wajah Ye Xingyun berbinar. Kelihatannya, dia sangat senang. Huan, yang melihat raut wajah Ye Xingyun berubah, dia cukup terkejut. Dalam hati dia bergumam, anak ini, mengapa dia melihatku dengan mata yang sama, seperti seorang pemburu melihat mangsanya? Ye Xingyun pun berkata, benar, akulah yang membunuhnya. Void Flame yang melihat Ye Xingyun mengakui hal itu, dia bergumam, apa yang sedang dia rencanakan? Murong Yuan yang mendengar pengakuan Ye Xingyun, dia sangat senang. Kemudian menatap Jenderal Chao dan berkata, haha, Jenderal Chao, kenapa Anda masih diam saja? Cepat tangkap orang itu. Jenderal Chao yang mendengar itu, dia berkata, apa kau mengajariku melakukan sesuatu? Ye Xingyun juga tidak sabar. Sambil mengajukan tangan, dia berkata, Jenderal Chao, ayolah. Sang Jie yang melihat gurunya menyerahkan diri, dia cukup terkejut. Di lain sisi, Jenderal Chao mendekati Ye Xingyun. Dia berkata, kau, apakah kau tersinggung? Ye Xingyun tidak menjawab. Kedua tangannya sudah diikat. Ye Xingyun melirik ke arah Gaodong dan Sang Jie. Mereka berdua menyadari sesuatu. Sang Jie berkata ke Gaodong, Dongxi, kau telah menerima pesan dari guru. Ayo kembali. Berpindah ke 3 hari setelah kejadian tersebut, seseorang berkata ke temannya, hei, apa kau dengar bahwa pangeran kecil dari kekaisaran sudah mati? Temannya menjawab, ya, aku mendengar. Pelakunya adalah orang yang sangat kejam. Yang lain berkata, orang itu sangat bodoh. Pangeran kecil adalah anak laki-laki yang paling disayangi oleh kaisar. Mungkin orang yang memiliki hubungan dengan si pembunuh ini akan disiksa sampai mati. Terlihat Jenderal Chao berjalan di depan orang-orang. Dia membawa sebuah gulungan. Orang-orang yang melihat itu berkata, kemungkinan akan ada pertunjukan yang bagus. Kelihatannya, Jenderal Chao pergi ke penjara. Wajah Jenderal Chao sangat serius. Berpindah ke dalam penjara. Seorang penjaga berjalan di depan penjara. Dia berkata, sudah 3 hari dan tidak ada kabar dari atasan. Sepertinya aku harus membunuhnya secara diam-diam. Penjaga itu mendatangi ruang tahanan Ye Xingyun. Dia berkata, semoga beruntung orang yang membunuh pangeran kecil. Bagaimanapun juga, hidupmu tidak akan bisa terselamatkan. Penjaga itu membawa sebuah kantong. Setelah dibuka, banyak lebah keluar dari dalam kantong. Penjaga itu tersenyum jahat. Dia berkata, selain itu, anak ini cukup kuat. Mungkin akan bagus untuk membuat seranggaku naik tingkat. Serangga itu terbang mendekati Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun masih tidak bergerak. Sesaat kemudian, Ye Xingyun berkata, apa kau yang melepaskan semua serangga ini? Penjaga itu berkata, haha, jadi kau sudah bangun? Ya, aku yang melepaskannya. Baguslah, aku akan membiarkan seranggaku memakanmu hidup-hidup. Karena kau akan dihukum pancung, mana mungkin bagiku untuk membunuhmu. Serangga itu sudah sangat dekat dengan Ye Xingyun. Jarum di pantat serangga sudah diarahkan ke Ye Xingyun. Di bagian belakang punggung serangga muncul kobaran api. Pada saat yang sama, Ye Xingyun berkata, hanya mengandalkan serangga ini? Wajah penjaga terkejut. Dia melihat sesuatu di luar dugaan. Sesaat, semua serangga itu mati terbakar. Wajah Ye Xingyun sangat menyeramkan. Dia berkata, apa kau pikir jika aku diborgol,
Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Borgol yang mengikat tangan Ye Xingyun mulai bersinar. Setelah itu, borgol itu hancur, terbakar oleh api yang sebelumnya membakar serangga. Wajah penjaga itu memucat. Xie dalam hatinya tidak bisa ditahan. Dia berkata, "Ini, bagaimana mungkin? Semua seranggaku mati." Di belakang penjaga, terlihat Jenderal Chao berdiri. Dia berkata ke penjaga, "Buka pintunya." Penjaga itu menoleh ke belakang dan menemukan kalau orang yang berbicara adalah Jenderal Chao. Ye Xingyun yang melihat Jenderal Chao, dia sedikit senang dan berkata, "Oh, kau di sini." Penjaga itu mendekatkan wajahnya ke Ye Xingyun yang masih berada di balik jeruji sambil dia berkata, "Haha, tanggal kematianmu tepat hari ini. Kali ini kau benar-benar akan mati. Dan Jenderal Chao secara pribadi akan mengirimmu ke tempat eksekusi." Berpindah ke istana, ke Kaisaran Qinghai. Di sana Kaisar berada. Dia berteriak, "Huan, apa kau benar-benar ingin menghentikanku untuk membunuh wanita jalang itu?" Huan menjawab, "Kaisar Qinghai, apa kau tidak takut mati?" Perkataan Huan membuat Kaisar terkejut. Mata Huan mengalami perubahan. Sebuah sinar berwarna biru keluar dari matanya. Kaisar tertegun. Dia berkata, "Huan, apa kau mengancamku?" Tengkorak mengenakan baju besi lengkap dengan pelindung kepala muncul di depan Kaisar. Melihat itu, Kaisar sangat terkejut. Huan berkata, "Tampaknya kau telah menjadi Kaisar Qinghai dalam waktu yang cukup lama, sehingga kau lupa dengan identitasmu. Atau kau berpikir kalau kekuatanmu telah meningkat, sehingga kau mengabaikanku dan Akademi Qinghai." Kaisar ketakutan. Dia berkata, Kau ingin membunuh Kaisar? Apa kau tidak takut dengan Xiang Tian?" Huan berkata, "Xiang Tian? Orang dari Sakti Singsong itu. Apa yang mulia menghubungi dia untuk mengusirku?" Kaisar mengeluarkan sebuah token. Kemudian dia berkata, "Apa kau tidak percaya?" Token itu diarahkan ke Huan dengan tujuan memanggil Xiang Tian agar dia datang untuk membantu Kaisar. Akan tetapi, sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Tidak ada seseorang pun yang muncul ketika Kaisar menggunakan token tersebut. Huan mengarahkan tangannya ke depan wajah Kaisar sambil berkata, "Maaf, aku telah membunuhnya." Kekuatan yang kuat keluar dari tangan Huan. Kaisar yang mengetahui hal itu, wajahnya sangat memucat. Dia berkata, Tidak, biarkan aku pergi." Huan menarik tangannya. Dia berbalik sambil berkata, "Jangan khawatir, selama kau patuh, kau tidak akan mati. Tapi lain kali, ini tidak akan sesederhana itu. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang kejam. Tidak hanya racun dari Akademi Qinghai-ku yang ada di dalam tubuhmu, tapi juga ada racun dari Sakti Singsong." Huan pun pergi melayang ke langit, diselimuti dengan aura tengkorak di sekitarnya. Dia pergi dengan senyum jahat. Kaisar pun duduk lemas, mengetahui fakta yang terjadi pada tubuhnya. Dia berkata, "Xingming, kau juga mendengarnya. Aku hanyalah boneka atas keinginan mereka. Saudaraku, aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang." Seseorang yang dipanggil Xingming mendekat. Dia berkata, "Memalukan, orang itu." Kaisar yang melihat saudaranya pergi, dia berkata, "Tenanglah, dia mungkin belum pergi jauh." Xingming menoleh ke Kaisar. Dia berkata, "Aku tidak peduli, aku harus membalaskan dendam ini. Jika kau tidak mau membantuku, aku akan pergi sendiri. Bagaimanapun, selama iblis itu diberikan wanita dan uang, mereka akan melakukan apa saja." Sebuah gulungan dilemparkan oleh Kaisar. Kemudian Kaisar berkata, "Jangan biarkan orang yang tidak tersentuh merajalela."